Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tiga pencuri di Pasaman Barat ditangkap karena mencuri barang pencuri lainnya. BNN Sumbar musnahkan hampir 2 kg sabu-sabu hasil tangkapannya. Belum dievakuasi, kapal tanker yang terdampar di Pantai Padang jadi objek wisata. Kemudian untuk penyelidikan ada suatu kegiatan. Pasca turunnya putusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus ganti rugi lahan tol di Padang Pariaman, Kejaksaan Tinggi baru menerima 7 orang dari total 13 terpidana. Dari 7 orang tersebut, 2 orang telah ditahan jaksa, sedang 5 orang lagi tidak hadir saat pemanggilan pertama. Hal itu diutarakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Sabtu pekan lalu di Padang. Untuk itu, jaksa akan melakukan pemanggilan kedua kepada 5 terpidana lainnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum setelah Pengadilan Negeri Padang membebaskan 13 terdakwa kasus korupsi lahan jalan tol beberapa waktu lalu. Mereka dijatuhi hukuman 5 hingga 6 tahun penjara. Dan juga kepada yang lain juga kita telah menyurati, namun untuk sampai saat ini ada waktu-waktu tertentu dan mereka akan jadwal tertentu akan mereka menyerahkan diri. Jadi kita tunggu dulu, nanti jika mereka tidak datang pada waktu yang mereka tentukan itu, kita melayangkan lagi. Sampai ketiga kalinya tidak mereka lakukan atau tidak mengindahkan panggilan kami lakukan upaya paksa untuk menghadirkan yang bersangkutan untuk dilakukan eksekusi. Sebagian adalah mantan, juga ada beberapa pejabat dan juga masih aktif juga ada. Masih ada. Lahan yang dipersoalkan adalah lahan yang sekarang menjadi Taman Kehati di Parit Malintang itu ternyata sudah menjadi milik Pemkab Padang Pariaman. Namun dengan kepiawaiannya, Yuniswan, ASN Pemkab Padang Pariaman, dan Syafrizal, pegawai kantor nagari setempat, menerbitkan sertifikat tanah atas nama masyarakat sehingga mereka mendapatkan ganti rugi lahan. Mereka yang tidak berhak justru menjadi penerima ganti rugi lahan tanah, sehingga negara dirugikan 27 miliar rupiah. Laude Juardioanse melaporkan dari Padang. Tiga pencuri dibekuk Polsek Lembah Melintang, Pasaman Barat. Uniknya, ketiga pencuri ini ditangkap karena mencuri barang hasil curian 2 pencuri lainnya, yaitu Dubet dan Andi yang masih buron. Kejadian berawal dari 2 pemuda, Dudet dan Andi, yang mencuri barang di Sekolah Dasar Negeri 19 Lembah Melintang. Aksi mereka kepergok oleh tersangka Rizka dan Andre. Kedua pelaku yang terkejut langsung melarikan diri dan meninggalkan barang hasil curiannya. Bukannya mengembalikan, Rizka dan Andre justru membawa kabur barang yang dicuri kedua pencuri sebelumnya. Barang-barang tersebut mereka bawa ke Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk dijual. Belum sempat terjual, polisi menangkap Rizka berkat informasi seorang saksi yang mengetahui kejadian itu. Dari keterangan Rizka, polisi menangkap 2 tersangka lainnya, Sawil dan Andre, yang hendak menjual hasil curiannya itu. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti yang belum dijual tersangka Sawil di kebun kelapa sawit. Jadi ini ada satu yang unik, yaitu istilahnya kita istilahkan itu mencuri dari pencuri, ya, karena tersangka yang kita amankan ini ternyata hasil pengakuannya dia mengambil dari pelaku atas nama DD dan AS tadi yang merupakan pelaku curat yang langsung mengambil dari sekolah dasar. Jadi tersangka yang kita amankan ini dia mengambil dari tersangka yang sekarang masih di PO atau pelaku utama. Polisi menyita 14 laptop dan sebuah proyektor dengan nilai lebih dari 100 juta rupiah dari tangan ketiga pelaku. Mereka bertiga hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun tersangka utama pelaku yang membongkar sekolah masih buron.
Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat hampir 2 kg dan pil ekstasi hampir 6.000 butir. Pemusnahan dilakukan di Aula Kantor BNNP Sumbar, Jumat pekan lalu. Barang haram ini merupakan hasil pengungkapan dari 4 tersangka. Kasus ini mulai terungkap pada Mei lalu di Balai Rupih, Nagari Simalanggang, Kabupaten 50 Kota. Narkoba tersebut dibawa dari Pekanbaru menuju Sumatera Barat oleh keempat tersangka. Pemesannya berasal dari warga binaan di Lapas Muara kelas 2 Padang. Barang bukti tersebut mereka bungkus dalam 2 paket besar, dalam kemasan teh Cina dan paket bening. Setelah dilakukan pengecekan keaslian, pemusnahan barang bukti tersebut dihancurkan menggunakan blender yang dicampurkan dengan serbuk sabun pencuci piring. Ya kalau yang ekstasi kan tadi sekitar 5.800 5.000 butir ya Bu ya. Untuk sabunnya gimana Bu? Berapa banyak Bu? 2 kilo. 2 kilo. Kurang dari 2 kilo. Itu ditangkap di mana Bu yang barang buktinya Bu? Di Simalanggang tadi. Simalanggang Kabupaten 50 Kota. Ya, 50 Kota Pak. Saat ini, BNNP Sumbar bersama instansi terkait masih memburu 1 orang tersangka. 4 tersangka yang sudah ditangkap dijerat pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Robiha melaporkan dari Padang. Kapal distribusi BBM ke Mentawai yang terdampar di Pantai Padang hingga Minggu petang belum juga dievakuasi. Anak buah kapal masih menunggu informasi lanjutan dari KSOP Teluk Bayur. Terdapat kerusakan mesin dan kebocoran lambung kapal, sehingga pemilik kapal belum bisa begitu saja menarik kapal tersebut. Mereka masih menjalani sidang terhadap kejadian yang mereka alami hari Kamis malam 2 pekan lalu. Ini untuk saat ini kami dari pihak perusahaan belum bisa memastikan Pak untuk tahap proses evakuasi. Masih dalam sidang BAPP Pak untuk atas kejadian yang sudah terjadi kepada kami kan. Mungkin kalau untuk itu secepatnya akan dilakukan evakuasi Pak. Hingga hari ke-9, kapal dengan nama lambung Karya Budi Terang 7 itu jadi objek wisata dadakan bagi pengunjung Pantai Padang. Banyak warga yang berfoto memanfaatkan latar belakang kapal tersebut. Pengunjung betah berlama-lama bersantai di lokasi ini sambil menikmati temaramnya sunset yang akan terbenam di ufuk barat. Setelah kejadian Jumat pagi sampai sekarang kapalnya belum dievakuasi dan menjadi salah satu objek yang baru di Pantai Padang. Ini udah masuk hitungan 9 hari. Belum dapat sampai sekarang belum dapat informasi. Saya tetap koordinasi terus sama ABK yang tidur yang menjaga kapal. Kata mereka masih dalam proses. Sebelumnya, banjir akibat hujan deras Kamis 2 pekan lalu telah menghanyutkan 2 kapal pengangkut BBM. 1 kapal sudah dievakuasi, sedangkan 1 lagi belum bisa dievakuasi karena mengalami kerusakan. Seluruh muatannya sudah dievakuasi petugas ke mobil Pertamina. Alfi melaporkan dari Padang.